Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik masalah pikiran memicu sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah masalah pikiran ya. Itu dapat memicu datangnya sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharing berbagi kepada teman-teman semua, yaitu tentang masalah pikiran ya, atau masalah psikis ya, yang kita alami itu sering memicu datangnya sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Oleh karena itu kita perlu menyadari ya, dan kita perlu menelaah sehingga hal-hal yang bersifat psikis, terutama masalah pikiran ini bisa terkendali, dan akhirnya kita tidak mudah sensasi-sensasi itu selalu bermunculan. Artinya semakin kita paham, semakin kita menyadari, semakin kita bisa merubah diri, sensasi itu juga akan menghilang dan akhirnya kita menjadi sembuh. Nah, maka dari itu ini adalah topik yang penting menurut saya ya, sehingga saya sharingkan kepada teman-teman, mengingat dari komentar teman-teman ya, itu juga banyak yang mengalami seperti ini ya, bahkan yang makan juga sudah enakan, sudah bisa makan apa saja, sudah tidak mantang, kadang fisik sudah merasa membaik, tetapi tiba-tiba dipicu oleh hal yang bersifat psikis atau dari pikiran, dari emosi, dari perasaan. Nah, kemudian kita menjadi muncul lagi sensasi yang kita rasakan, menjadi tubuh menjadi tidak nyaman. Nah, maka dari itu tolong video ini ya ikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video saya yang lalu ya, karena di setiap video itu selalu saling berhubungan ya, saling melengkapi tentang pemahaman asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, sehingga dengan kita paham secara total, secara menyeluruh ya, ini akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi kembali kepada topik, yaitu masalah pikiran ya, atau masalah kejiwaan atau psikis ya, tentunya yang berhubungan dengan pikiran itu sendiri, berhubungan dengan emosi, dan berhubungan dengan perasaan ya. Nah, ini sering memicu ya, memicu tiba-tiba sehabis marah-marah ya, kemudian kita menjadi kambuh. Nah, itu karena memang secara psikis kita kadang belum terkendali ya. Maka dari itu melalui sharing ini mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lebih
memahami ya akhirnya bisa mengendalikan diri khususnya dalam hal-hal yang bersifat psikis ya. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis ini selain penderitaan fisik ya, ini juga penderitaan psikis ya. Jadi kadang secara fisik kita sering merasakan badan tidak enak ya, contohnya pusing-pusing ya, kemudian mata buram, kemudian keliengan, kemudian badan pegel-pegel ya, yang perut kembung, yang kadang dada nyesek ya, seperti nafas pendek dan lain sebagainya, sampai dengan jalan aja itu kadang sempoyongan ya, bahkan kadang klimaknya ketika masalah psikis ini tidak dirilis, kadang sampai terjadi panic attack teman-teman. Nah yang namanya panic attack itu luar biasa menurut saya, itu klimak ya, klimak dalam sensasi yang bersifat psikis tetapi menjadi tubuh kita memang sangat tidak berdaya, yaitu kita merasa sangat pusing ya, kemudian lemes, keliengan, kemudian nafas itu seperti mau putus ya. Nah, itu waktu saya mengalami itu seperti itu. Walaupun setelah itu kemudian kita berusaha cek secara medis ya, organ tubuh kita termasuk jantung, paru-paru itu baik-baik saja ya, tetapi faktanya ya rasanya itu wah luar biasa itu. Nah itu yang kadang membuat kita menjadi semakin cemas, menjadi semakin takut ya, sampai takut M ya, jangan-jangan ini mau ini apa mau M itu terbayang seperti itu. Nah walaupun sebenarnya tidak ya, sebenarnya itu tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi itu ya hanya sebentar lah, setelah itu lewat dan akhirnya juga kita akan membaik kembali itu. Nah ini karena gejalanya dari yang bersifat psikis teman-teman, contohnya dari tekanan pikiran, tekanan emosi, dan tekanan perasaan. Nah maka dari itu ini ya, ketika pikiran kita ruwet ya, emosi kita juga mungkin sering marah-marah ya, sering jengkel. Nah kemudian perasaan kita juga merasa tersakiti ya, merasa sedih dan lain sebagainya. Nah itu yang akhirnya respon tubuh itu menjadi seperti itu, karena kita sudah terkena psikosomatik sehingga apa yang dipikirkan itu selalu direspon oleh tubuh. Nah munculnya sampai dengan terjadi panic attack. Selain rasa-rasa yang lain, sensasi yang lain ya, seperti keliengan, seperti nafas pendek, kemudian sempoyongan, nah itu semua ya, termasuk badan lemes, tidak bertenaga. Nah ini dari sensasi yang dipicu oleh pikiran teman-teman. Nah maka dari itu pahami saja ya, pahami saja, kemudian nanti mungkin ada tip-tipnya. Nah itu yang penting dipraktekkan. Nah insya Allah dengan kita mempraktekkan itu nanti akan ada perubahan ya, perubahan baik secara fisik kita menjadi lebih energik, kemudian secara mental kita juga menjadi lebih kuat ya. Ketika mental kita kuat, nah akhirnya kita akan stabil secara psikis ya, tidak cemas lagi, tidak takut lagi. Nah itu memang harus bisa merubah seperti itu, dan ini caranya memang dia dengan cara setelah memahami, kemudian kita ada tip-tip yang harus kita latih bagaimana kita menghadapi hal seperti itu teman-teman. Nah baik ya, kemudian yang berikutnya adalah yang perlu kita pahami adalah penyebabnya teman-teman ya. Jadi penyebab masalah pikiran atau masalah kejiwaan ya. Nah ini ada dua faktor sebenarnya yang perlu kita pahami ya. Nah dua faktor itu, yang pertama itu faktor dari dalam diri kita sendiri ya, atau faktor intrinsik ya, dan yang kedua adalah faktor dari luar diri kita yang kadang menyebabkan kita juga secara psikis menjadi tertekan ya. Nah itu faktor ekstrinsik ya. Itu nah yang pertama yaitu faktor intrinsik atau faktor dari dalam diri kita sendiri. Contohnya ketika kita merasakan cemas yang berlebih ya, kemudian kita merasakan takut, merasakan khawatir, merasakan was-was dengan kondisi diri kita ya, dengan kondisi diri kita yang kelihatannya apalagi grafiknya menurun ya, semakin hari semakin menurun. Nah itu pasti kita akan dalam diri kita itu
berkecamuk pikiran-pikiran yang negatif. Jangan-jangan nanti tidak sembuh ya, jangan-jangan nanti mendekati M dan lain sebagainya ya. Itu karena dipicu oleh sensasi yang aslinya dari pikiran ya, tetapi muncul di dalam sensasi fisik seperti itu. Nah, maka dari itu ya, itu sadari saja ya. Nah, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu ya, seperti rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, kemudian pikiran kita menjadi negatif ya, maka kita harus belajar bagaimana caranya kita supaya berpikirnya ini normal ya, artinya bisa berpikir secara wajar, berpikir secara logis, dan akhirnya bisa berpikir secara positif. Nah, sebenarnya seandainya kita bisa menyadari, bisa mengendalikan pikiran, kemudian akhirnya kita bisa berpikir positif, sebenarnya itu nggak akan terjadi muncul banyak sensasi ya. Tetapi karena untuk mengendalikan pikiran juga susah juga ketika sensasi itu masih selalu menghantam. Nah, itu juga menurut saya wajar saja ya. Maka step yang pertama ya, yang penting kita paham dulu lah. Dengan paham biasanya kecemasan kita itu sudah berkurang, itu seperti itu, dan kita sudah mulai bisa merasakan lebih tenang, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, faktor dari dalam diri kita atau faktor intrinsik itu ya, itu juga bisa dari dogma dan doktrin kita sendiri, teman-teman ya. Contohnya ketika kita sudah mendoktrin kepada diri kita bahwa misalkan istirahat harus 7 atau 8 jam. Nah, itu. Nah, ketika kurang dari itu kadang kita merasa cemas ya, merasa ragu, wah, jangan-jangan nanti kambuh ya, karena semalam kita tidur hanya 4 jam seperti itu ya. Nah, maka dari itu kan doktrin itu harus dirubah dulu ya. Nah, harus dirubah dulu supaya kita tidak apa-apa itu membuat cemas ya. Nah, contohnya ya, misalkan kita membuat seperti apa ya, aturan diri kita sendiri, itu dimulai dengan idealnya ya. Contohnya idealnya istirahat atau tidur itu ya 7 sampai 8 jam. Tetapi seandainya itu tidak memenuhi ya tidak apa-apa. Yang penting kita istilahnya tahu kalau kita sedang kurang tidur. Nah, akhirnya kan di hari berikutnya kita berusaha untuk menutup kekurangan itu, seperti itu. Termasuk ketika kita misalkan mendoktrin dengan makanan pantangan ya, kita tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan asam-asam, tidak boleh makan daging yang berlemak tinggi, misalkan tidak boleh makan goreng-gorengan dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebenarnya idealnya ya, idealnya pada saat sensasi terutama di perut ya, di lambung itu masih sering ada sensasi yang negatif. Nah, itu memang idealnya makanan itu harus mantang dulu. Tetapi ketika memang sudah agak membaik, itu sebenarnya nggak apa-apa, kita latih lagi, justru harus kita latih lagi untuk makan yang normal kembali. Nah, itu. Nah, maka mulai dari pikiran ya, dari doktrin pikiran kita itu juga harus dirubah dulu, bahwa kita merubahnya ya makan untuk sehat ya, dan makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Nah, dengan seperti itu maka ketika kita mungkin salah makan ya, atau makan pantangan, kita menjadi nggak cemas lagi. Nah, itu yang kadang kita kurang menyadari hal itu. Jadi tentang doktrin yang sepertinya paten, nah kadang dilanggar sendiri, nah akhirnya menjadi cemas sendiri. Nah, itu kan kesalahan kita sendiri ya, yaitu yang timbulnya dari dalam diri kita. Nah, itu tolong seperti itu perlu kita sadari dan kita rubah supaya kita menjadi semakin membaik gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang penyebab yang sering menimbulkan masalah pikiran kita atau masalah emosi kita menjadi sering meningkat, kemudian perasaan kita menjadi merasa jengkel, merasa sedih dan lain sebagainya, atau merasa tersakiti secara batin ya. Itu seringnya itu dari faktor luar ya, dari faktor luar diri kita atau dari faktor ekstrinsik. Contohnya dari lingkungan lah.
mulai dari lingkungan yang terdekat ya, lingkungan keluarga ya. Kadang kita sepertinya ada masalah mungkin ya, dengan mungkin anak kita, mungkin dengan pasangan kita, mungkin dengan mertua kita, mungkin dengan ya keluarga terdekat lah yang ada. Nah, itu sering seperti terjadi clash. Nah, ketika seperti itu kita tidak mengambil sikap, ya sudah, ketika kita mengalir ke dalam permasalahan itu, nah akhirnya kita menjadi emosinya selalu naik ya. Ketika emosi naik ya pasti nafas menjadi pendek ya. Yang namanya orang sedang marah pasti nafasnya pendek. Jadi gerak jantung ini agak cepat, akhirnya menjadi berdebar-debar, kan seperti itu. Nah, itu bagi orang-orang yang terkena asam lambung anxiety psikosomatis ini sangat ngefek ya. Maka dari itu ya kita harus istilahnya menyadari merubah diri. Sebenarnya ya orang luar maksudnya di luar diri kita itu semuanya baik kepada kita ya. Jadi ketika kita menganggapnya itu menjadi satu masalah yang kita rasakan di dalam diri kita, menjadi merasa tidak nyaman, tidak enak, bahkan merasa tersakiti, itu karena pikiran yang mempermasalahkan. Ya, pikiran kita yang mempermasalahkan. Maka dari itu kita harus merubah mindset pikiran ya. Jadi kita harus bisa menginterpretasi lah. Contohnya ketika kita ada orang lain marah-marah kepada kita, ya udah kita yang lebih dewasa ya, anggap saja misalkan dia tujuannya baik kok memarahi kita kan karena istilahnya mengingatkan, kan seperti itu ya. Jadi kita jangan menerima dengan istilahnya emosi kita ya, tetapi justru kita harus menjadi penyabar dan kita melihat sisi positifnya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya sumbernya dari diri kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya kita mawas diri ya. Mawas diri itu artinya menilai diri kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain, tetapi salahkan diri kita sendiri. Dan itu sebenarnya juga kalau dikaji secara dalam seperti itu ya. Maka dari itu ya jadilah kita seperti menjadi penyabar, menjadi pemaaf ya. Ini penting sekali. Dan ketika kita sudah bisa istilahnya menjadi penyabar, pemaaf ya, ini insya Allah semuanya tidak akan jadi masalah teman-teman ya. Nah, walaupun sulit untuk kadang mempraktekkan ya, apalagi yang istilahnya sudah sampai dengan ada rasa apa ya, ada rasa seperti membekas lah, itu yang namanya luka batin ya. Kadang baru melihat orangnya saja, berpapasan aja di sini udah berdebar-debar ya, itu seperti itu ya. Nah, itu memang harus butuh latihan. Maka dari itu ya sadari saja, kita latih saja, praktekkan, kita berusaha lebih sabar, kita lebih mengalah, kita jadilah pemaaf. Nah, itu seperti itu. Karena aslinya ya kita itu sebagai manusia itu kan sifatnya ar-Rahman ar-Rahim lah. Jadi kasih sayang ya. Jadi kasih sayang itu bukan dimulai dari orang lain, tapi mulai dari diri kita sendiri ya. Kita sendiri yang mengasihi kepada mereka. Nah, akhirnya nanti akan kembali kasih sayang itu orang lain kepada kita. Nah, ketika sudah seperti itu, maka yang timbul ya kedamaian ya. Nah, ketika sudah timbul kedamaian, artinya secara psikis, secara pikiran ini sudah no problem. Nah, ketika seperti itu ya sudah, kita plong ya. Setelah plong, nah akhirnya asam lambung juga normal, tidak terjadi GERD ya. Anxiety juga normal ya, tidak berlebihan, termasuk psikosomatis juga akan menghilang. Nah, itu caranya seperti itu. Cuma memang ini perlu latihan lah istilahnya. Tetapi dengan tekad, dengan niat yang memang sungguh-sungguh itu pasti akan bisa ya. Jadi memang segala sesuatu ya, pertama ketika kita punya keinginan yaitu harus didahului dengan niat. Setelah dengan niat lakukan ya. Setelah lakukan pasti kita akan dapat ya. Nah, dapatnya apa ya? Dapatnya kesembuhan. Kalau kita kan keinginannya ingin sembuh ya. Nah, maka dari itu
kemudian meningkat satu step lagi, kita berniat untuk sembuh, yaitu dengan tekad, istilahnya dengan bangkit. Nah, kemudian lakukan. Nah, lakukan apanya? Lakukan tip-tip ya, lakukan tip-tip, lakukan perubahan-perubahan seperti yang sering saya sharingkan kepada teman-teman. Nah, setelah itu pasti nanti akan dapat ya. Nah, dapatnya apa? Ya dapat kesembuhan ketika kita memahami tahapan-tahapan itu. Tetapi kalau kita hanya berharap ya, berharap istilahnya sembuh, tetapi tanpa kita melalui tahap itu, ya susah. Wong ini kan bagaikan perjalanan ya. Sembuh itu tujuan yang dicapai. Nah, ketika mau mencapai tujuan, otomatis kan harus berjalan. Nah, jalannya ini ya ini melalui tip-tip yang saya sharingkan kepada teman-teman itu. Maka dari itu saya selalu mengajak, istilahnya ya jangan malas lah, jangan malas, kemudian kita berusaha merubah diri, nah akhirnya menjadi lebih baik, kemudian menimbulkan kedamaian. Nah, disinilah nanti akan tercipta kesembuhan, teman-teman. Itu ya. Jadi faktor ekstrinsik itu memang sangat luas ya. Itu baru contoh misalkan tadi dari lingkungan keluarga, belum dari lingkungan di masyarakat sekitar kita, mungkin di lingkungan tempat kita bekerja. Kita kan banyak berhubungan dengan banyak orang. Nah, itu kadang kalau kita tidak istilahnya berbesar hati ya, nah itu ya kadang kita menerimanya jadi masalah ya. Tetapi sebenarnya bukan masalah kalau memang pikiran kita itu menganggapnya bukan masalah, itu seperti itu. Jadi ya inilah yang menjadikan kita kadang lama sembuh, itu karena kita untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita itu yang susah. Makanya kita butuh latihan di situ. Tetapi pasti bisa, teman-teman. Yang penting kita niatilah. Jadi semuanya ini proses ya, proses, yang penting progres. Nah, nanti tahu-tahu kita sudah sembuh ya. Nah, itu bahkan kadang dari faktor intrinsik tidak hanya yang berhubungan dengan orang-orang, tapi juga bisa berhubungan dengan alam sekitar ya. Alam sekitar juga kadang contohnya ada yang ketika mau hujan ya itu sudah sensasinya juga timbul rasa tidak nyaman. Begitu hujan, nah kemudian sini rasanya menggigil dan lain sebagainya. Itu juga ada ya dari faktor alam. Kan kita tidak bisa membendung itu semuanya ya. Kita bisanya ya hanya menyadari, melatih bahwa itu ya gejala alamiah, nggak apa-apa, itu seperti itu ya. Nah, belum lagi yang hal lain, contohnya sampai dengan hal yang bersifat mitos ya. Yang bersifat mitos saja kadang kita jadi percaya ya kepada saat kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala psikosomatis. Contohnya mendengarkan suara burung saja kita menjadi takut ya. Kita keluar rumah nabrak kucing, takut lagi. Nah, itu karena ada mitos yang tidak baik, misalkan seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi takut dengan mitos. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perbaiki ya. Jadi kita perbaiki, semuanya itu akan baik-baik saja ketika kita memang sadari saja, kemudian kita berusaha berpikir secara logis, secara positif ya. Jadi semuanya itu adalah pembelajaran ya, pembelajaran untuk kita berproses supaya menjadi lebih baik. Dan solusi yang paling inti sebenarnya ini hanya satu hal, teman-teman, yaitu sumeleh nrimo ing pandum ya. Artinya selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Ketika bisa mengamalkan itu, insya Allah kendala secara psikis ya, secara pikiran, emosi itu akan terselesaikan semua, dan akhirnya kita menjadi lebih damai, dan akhirnya kita akan terlepas dari jeratan asam lambung, gejala psikosomatis, dan menjadi sembuh total. Baik, teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.